Hit and run. Wih, keren banget namanya ya. Nah, sobat trader pernah dengar kata atau istilah hit and run ini? Ya, ini digunakan oleh banyak macam-macam ya. Nah, sobat trader, dalam trading forex juga ada istilah hit and run. Apa itu hit and run? Ya, kita lihat, kita akan bahas ya pada video kali ini. Ini merupakan salah satu strategi trading yang digunakan untuk mencari cuan dalam waktu singkat. Lanjut aja. Oke traders, langsung aja ya, kita bahas dulu dasarnya atau pengertian secara umum hit and run itu apa. Jadi hit and run ini juga diterapkan bisa dari segi suatu perusahaan atau usaha gitu ya. Mereka menerapkannya kayak gini, misalnya memasuki satu pasar tertentu ya demi mendapatkan profitabilitas yang tinggi di suatu waktu dan meninggalkan pasar tersebut saat profitabilitasnya menunjukkan penurunan. Oke, itu umumnya saja ya. Jadi misalnya gini, hit and run, misalnya mungkin membeli sesuatu, habis itu meninggalkan marketnya ya, karena sudah untung misalnya. Oke. Ya, jadi kita bicara dalam trading, ya hit and run strategi bisa diterapkan ya sobat traders. Karena setiap traders ingin profit, betul kan? Ya, ingin profit, dan kalau dibilang ingin profit, ada yang ingin profitnya cepat gitu ya, daripada lama-lama gitu ya, daripada butuh waktu seharian atau bahkan untuk sampai long gitu ya. Ada yang pengen cepet trading, mungkin nggak terlalu besar ya, pipsnya 10-25 pips kali shoot misalnya. Dan ini termasuk dalam strategi trading scalping. Oke, nah caranya gimana? Jadi scalping kita pakai time frame yang pendek saja, bisa M1, M5, M15, atau untuk analisa bisa juga pakai M30. Oke, indikator ya, indikator teknikal ini diperlukan ya di dalam strategi hit and run, karena kalau hanya memakai candle saja bisa jadi pengamatannya yang kurang gitu ya untuk mendapatkan strategi entry yang bagus gitu. Nah, apa nih sarannya yang digunakan untuk indikator? Bisa pakai MA period 12, 26 dan parabolik SAR. Oke, jadi ini penjelasannya, kita langsung aja buka MetaTrader ya. Oke traders, jadi kita sudah buka nih MetaTrader ya di produknya Gold. Oke, di produk Gold, coba kita lihat sini time frame-nya M30 ya, bisa untuk mulai analisa. Nah, di sini kalian bisa lihat ada indikator yang sudah terpasang. Apa saja itu? Ada dua moving average ya, yaitu ini adalah moving average period 12 dan period 26 ya. Dan moving average ini adalah eksponensial ya. Jadi ini EMA 12, EMA 26. Tapi sobat traders bebas ya untuk EMA yang digunakan. Kalau kalian sukanya EMA misalnya EMA 10, EMA 20 gitu ya, EMA 8 dan lain-lain. Bebas, yang penting strateginya aja udah tahu ya. Kalau EMA kan strateginya adalah adanya crossover atau crossing persilangan EMA. Lalu kita bisa pakai juga untuk penunjangnya, tambahannya adalah indikator parabolik SAR seperti ini yang titik-titik di atas dan di bawah. Dan kalau paraboliknya di atas harga biasanya berarti masih cenderung itu sebagai resisten gitu ya. Tapi kalau nanti parabolik SAR yang di atasnya di break, maka harga cenderung mencetak level lebih tinggi, akan mencetak harga lebih tinggi lagi gitu ya, akan bergerak naik lagi gitu ya, karena resistennya sudah dia break gitu ya. Tapi ini resisten bukan price action ya, resistennya berdasarkan indikatornya aja. Oke. Nah, kalau kita lihat di M30 berarti saat ini parabolik SAR bisa dikatakan masih menjadi resisten, yaitu kira-kira di levelnya 2196.56. Harga masih tertahan di bawah 2196. Oke. Jadi kalau di M30 ini masih menjadi resisten. Sementara di M15 ya harga sudah di atas parabolik. Jadi ini menjadi supportnya. Jadi cenderung naik di M15, M5 dan M1 ya. Nah, jadi strategi tradingnya gimana? Strategi tradingnya itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya kita manfaatkan cara trading menggunakan persilangan EMA. Nah, di sini kita lihat
EMA-nya bergerak ke atas dua-duanya berarti cenderung bullish ya, tapi kita ketinggalan momen karena harga sudah cross-nya ini sudah dari kemarin ya, karena ini sudah 1 harian. Oke, kita lihat kalau ada persilangan EMA yang masih fresh, artinya masih baru, itu lebih disarankan sobat trader. Nah, ini contoh ya di M5 harga sudah mulai berada di antara 2 EMA. Apabila ini nanti cross nih ya, si EMA ini 2 ya cross, maka ini akan cenderung turun dan ini fresh berarti ya, fresh artinya persilangannya baru terjadi. Kalau di sini kan kita sudah kehilangan momen ya, harga sudah naik sejak dia cross ya, dia break tertinggi sebelumnya, dia sudah naik sampai 62 pips. Sementara kalau ini nanti terjadi cross, apalagi paraboliknya juga yang tadinya di bawah sudah di break ya, berarti ini cenderungnya mau turun. Nah, perlu dikonfirmasi kalau nanti ada break ya, crossing EMA, maka kita akan cenderung sell. Jadi pakai M5 bisa. Nah, nanti entry-nya bisa pakai M1 ya sobat trader. Nah, kalau di M1 kita lihat sudah ada crossing, tapi di M1 rawan false atau signal-signal palsu karena dalam 1 menit bisa cepat terjadi perubahan-perubahan. Oke traders, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menunggu momen adanya persilangan MA. Kalau bisa cari persilangan yang fresh ya. Nah, karena ini sudah mendekati, saling mendekati ya, bisa saja terjadi crossing, maka kita menunggu. Di momen ini kita menunggu. Jadi saya belum ada contoh untuk entry market ya. Mungkin kalau kita pakai yang sebelumnya bisa jadi kayak gini ya sobat traders. Cara tradingnya begini juga nih ya, ini kan terjadi persilangan ya, yaitu kita bisa pakai garis ya, yaitu kita bukan blocking ya, marking. Nah, ini markingnya adalah harga tertinggi yang terdekatnya di M5. Nah, ketika crossing kemudian ada candle yang break resisten ya, harga tertinggi terdekat, maka ini sudah confirm berarti ini sudah terjadi pergerakan bullish. Jadi kita bisa langsung aja buy gitu ya, dengan target mungkin hanya 20 pips ya, atau 25 pips, karena kalau 25 pips saja di gold berarti ini 2,5 poin ya pergerakannya. Oke, jadi kalau misalnya nanti ini break sobat trader, perlu juga kita markingnya gini ya, kita tentukan misalnya ini ya, ini sebagai support ya, yang terdekat ini di 2194, atau kalau ini terlalu dekat ambil yang di sini sobat traders, di sekitar 219400 ya. Jadi meskipun nanti crossing EMA, tapi menunggu adanya cross candle ya, candlenya cross support ini ya di bawah 2194, closing candlenya di sini, baru kita entry sell. Tapi kalau tidak, kita jangan buru-buru karena bisa saja ada rejection di area sini ya, rejection, kemudian harga bisa ke atas lagi. Karena market kita tidak bisa tentukan ya harganya mau kemana ya. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang kita lihat pada grafik. Oke. Nah, contoh lainnya bisa juga kita cari ya. Kita bisa lihat lagi. Pakai M5 ya sobat trader. Nah, di sini kita bisa juga kalau sobat trader mau marking ya, kita bisa marking di sini. Oke, nah ini ya. Tadinya di sini ada parabolik ya traders, kemudian di break ya. Jadi paraboliknya pindah ke bawah. Jadi kalau di break maka harga cenderung naik ya. Nah, cenderung naik menunggu. Nah, tentunya di sini juga ada pergerakan naik candle. Nah, di sini juga ada persilangan ya, crossing EMA. Tapi kita membutuhkan satu konfirmasi lagi, yaitu adanya harga yang di break ya. Jadi break of structure terjadi di sini dalam time frame M5. Jadi kalau harga break of structure di sini 2182 dilewatin ya, maka ini udah konfirmasi kita boleh buy. Jangan takut ketinggalan momen traders, karena ini sudah ada 3 konfirmasi, crossing, parabolik, dan break of structure ya. Kita bisa mendapatkan 20, 25, mungkin bahkan sampai 30 pips dengan trading di time frame kecil. Oke, strateginya nggak sulit-sulit ya, namanya juga hit and run. Begitu kita masuk ya, entry mungkin cuma 5 menit atau 10 menit kita sudah dapetin cuan. Oke,
Mantap ya, coba diterapin strategi ini. Oke, traders, demikianlah video hit and run. Kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi. Salam profit.